Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Fazilah Aswa selaku moderator. Saya Alfian Melkisedek Suek sebagai pembicara pertama. Saya Carolina Fusan selaku pembicara kedua. Saya Siti Pilataro selaku pembicara ketiga. Saya Yosef Fernanda Muda selaku pembicara keempat. Saya Sandi Belani Bedia selaku pembicara kelima. Saya Valentina Syani Jampur selaku pembicara keenam. Saya Yulia Ratna Karbonila selaku pembicara ketujuh. Untuk itu, pemateri pertama waktu dan tempat saya persiapkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan waktu diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik memiliki perkembangan yang kompleks dengan dua perspektif utama dalam penilaiannya. Jika dilihat dari segi disiplin, ilmu sosial yang memiliki dasar, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, ilmu politik dianggap masih muda karena baru lahir pada abad ke-19. Namun, jika dilihat sebagai pembahasan nasional tentang aspek-aspek negara dalam kehidupan politik, ilmu politik memiliki akar yang lebih tua, bahkan sering disebut sebagai ilmu sosial tertua di dunia. Pengaruh besar dalam perkembangan ilmu politik datang dari berbagai negara, termasuk Yunani kuno, India, dan Cina. Di Eropa, ilmu politik awalnya dipengaruhi oleh ilmu hukum dan sejarah, tetapi kemudian berkembang secara independen. Amerika Serikat mengembangkan pendekatan empiris dalam ilmu politik, sementara Eropa Timur mempertahankan pendekatan tradisional hingga runtuhnya komunisme pada akhir 1990-an. Dorongan dari badan internasional seperti UNESCO dan pendirian organisasi seperti International Political Science Association telah memajukan ilmu politik secara global. Selain itu, ilmu politik telah mengambil inspirasi dari berbagai cabang ilmu sosial lainnya, meningkatkan mutunya, dan menjadi ilmu yang penting untuk memahami kehidupan politik. Dengan demikian, perkembangan ilmu politik merupakan cerminan dari perubahan dan perkembangan sosial dan politik di berbagai belahan dunia yang terus berkembang hingga saat ini. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat dan tergolong dalam ilmu sosial. Ilmu sosial yang dimaksud yaitu antara sosiologi, antropologi, dan ilmu ekonomi. Pada tahun 1950-an muncul pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new science atau politik. Hal ini bisa disebut sebagai revolusi dalam ilmu politik dan merumuskan pokok pemikiran sebagai berikut. Sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, tetapi ada pola-pola berulang yang dapat diidentifikasi. Pada akhir dekade 1990-an timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku atau kritikan. Adapun konsep-konsep dari pendekatan perilaku atau yang biasa disebut behavioralis, yaitu 1. Perilaku politik itu teratur dan dapat dirumuskan dalam generalisasi. 2. Generalisasi harus bisa dibuktikan kebenarannya dan harus relevan. 3. Mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. 4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. 5. Nilai-nilai pribadi peneliti dalam analisa politik tidak main peran. Serta yang keenam, penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep teritori dan ilmu sosial lainnya. Berikutnya definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik, di mana politik sendiri sebagai usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Ilmu politik sangat penting karena sejak dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif secara baik, mengingat pada zaman itu, masyarakat sering mengalami terbatasnya sumber daya alam, sehingga membutuhkan distribusi sumber daya. Usaha yang dapat dilakukan agar dapat terpenuhi kebutuhan masyarakat menurut para pengamat ialah dengan memiliki kekuasaan di suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, negara termasuk dalam sistem politik.
Dari penjelasan tersebut diambil kesimpulan bahwa politik di suatu negara memiliki kaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta distribusi. Adapun konsep-konsep pokoknya ialah yang pertama, negara. Negara adalah suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi secara sah dan ditaati oleh suatu masyarakat yang ada di dalamnya. Para sarjana menekankan negara sebagai inti dari politik yang di dalamnya terdapat definisi-definisi bersifat tradisional dan sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat ini, kekuasaan dari politik beranggapan bahwa politik adalah segala kegiatan menyangkut masalah mempertahankan kekuasaan. Berikutnya, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Dalam ilmu politik, pengambilan keputusan merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Berikut adalah beberapa konsep pengambilan keputusan menurut ilmu politik. 1. Proses keputusan rasional. Proses pengambilan keputusan yang efektif jika cara dan tujuan atau definisi masalah relatif disepakati. 2. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu politik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. 3. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau kebijakan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan oleh manajerial dan penerapan sistem kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi perkembangan organisasi. Partisipasi politik juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Berikutnya, pengambilan keputusan mempengaruhi kebijakan publik. Pengambilan keputusan sangat mempengaruhi kebijakan politik karena kebijakan politik merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, seperti tujuan dari pengambilan keputusan, identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah, perhitungan tantangan faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, dan sarana serta perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari pengambilan keputusan. Berikutnya, dampak pengambilan keputusan. Dampak baik. Pengambilan keputusan dalam ilmu politik memiliki dampak baik yang signifikan antara lain. 1. Meningkatkan efektivitas kebijakan negara. 2. Meningkatkan kualitas demokrasi. 3. Meningkatkan kinerja organisasi. 4. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Berikutnya, dampak buruk. Pengambilan keputusan dalam ilmu politik dapat memiliki dampak buruk seperti 1. Kesalahan dalam keputusan politik dapat berdampak negatif pada masyarakat dan negara. 2. Politik identitas dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik. 3. Pengambilan keputusan politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 4. Kekuatan politik yang lebih besar. 5. Pengambilan keputusan politik yang tidak dapat mempertimbangkan nilai-nilai moral. Bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitkan UNESCO tahun 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang, yaitu yang pertama teori politik yang berkaitan dengan teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik berkaitan dengan undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, serta perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan atau grup dan pendapat umum berkaitan dengan partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, dan pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional berkaitan dengan politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Materi yang berikutnya, hubungan ilmu politik dengan pengetahuan lain. Yang pertama, sejarah. Sejarah dahulu kala, ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut.
Perbedaan pandangan antara para ahli ialah ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan. Yang kedua, filsafat. Ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta. Materi yang berikut, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sosiologi. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Hanya saja, bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat. Yang kedua, antropologi. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Dengan besarnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisa siasat-siasat pembangunan nasional. Yang keempat, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengurusan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi eksternal, meliputi lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa, maupun dari segi internal, meliputi kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi. Yang kelima, geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh mempengaruhi politik. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Yang keenam, ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan ilmu negara. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Sekian.